Haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, sedang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kasih anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita akan berbicara tentang musuh yang ada di dalam diri kita. Kita mau mengenal apa saja sih musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua manusia, termasuk saudara dan saya, pasti menginginkan satu kehidupan yang baik, satu prestasi yang baik, masa depan yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya musuh-musuh yang tidak kelihatan, musuh yang selalu merongrong hati kita, merongrong pikiran-pikiran kita, sehingga kadang-kadang sadar maupun tidak sadar kita bisa terpengaruh oleh hal-hal yang sedemikian ini. Dan untuk melandasi ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Roma, di dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan itu kita tidak tahu, kita tidak sadari, sehingga apa yang kita benci itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita inginkan, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang tidak kita kerjakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada musuh yang ada di dalam diri kita. Dan lewat kesempatan pada hari ini kita mau belajar apa saja sih musuh yang ada di dalam diri kita. Kita akan belajar beberapa persoalan, beberapa perkara pada hari ini. Yang pertama yaitu kemalasan. Karena apa? Karena kemalasan ini seringkali menjadi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau menyadari bahwa kemalasan itu ada potensi di dalam setiap orang. Kenapa demikian? Karena kemalasan itu salah satu musuh yang tidak kelihatan di dalam diri kita. Kadang-kadang kita itu menginginkan satu kehidupan yang enak, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkelimpahan, tetapi kita tidak mau bekerja keras. Ya, sehingga kemalasan ini merupakan menyebabkan salah satu penyakit masyarakat yang terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita mau belajar di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal Sulaiman mengajarkan kepada kita, kalau hati kita ini malas, hidup kita ini malas, pergilah kepada sekelompok semut, karena semut itu tidak mengenal lelah, mereka bekerja siang dan malam. Kenapa demikian? Karena semut ini menyadari bahwa ada saatnya, ada masanya, ada musimnya, di mana mereka ini tidak dapat keluar, tidak dapat bekerja, sehingga mereka mempersiapkan semuanya ini, sehingga pada saat mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak bingung lagi, karena persiapan mereka ini sudah cukup, saudara, sehingga tidak bingung lagi
Begitu juga Tuhan Yesus juga mengajarkan perumpamaan-perumpamaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan, yaitu tanah yang keras, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, di mana ketika benih itu ditabur jatuh di pinggir jalan, benih itu akan habis dimakan burung-burung. Begitu juga benih itu kalau ditabur di tanah yang berbatu-batu, mungkin benih itu hidup sebentar, tetapi setelah itu mati layu. Begitu juga ketika benih itu jatuh di tanah yang bersemak duri, benih ini akan hidup, tetapi lama-kelamaan hidup benih ini dikalahkan oleh semak-semak yang berduri. Ini juga berbicara tentang kemalasan. Maka dari itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara semuanya, marilah kita mau mengolah hati kita ini menjadi hati yang baik, seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur itu akan bertumbuh, akan terus bertumbuh dan bertumbuh, sehingga benih ini akan berbuah-buah lebat. Dan hal perkara yang kedua, yaitu keinginan daging. Kitab Roma 8 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Artinya, keinginan daging itu adalah satu keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab keinginan daging itu merupakan satu perseteruan dengan Allah. Haleluya. Kenapa demikian? Karena keinginan daging itu Rasul Paulus lebih jauh mengajarkan kepada kita semua bahwa ada rupa-rupa daripada keinginan daging itu sendiri. Haleluya. Karena keinginan daging itu adalah satu perbuatan, mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. Dan hal-hal yang sedemikian ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena keinginan daging itu tidak saja merusak kehidupan orang dunia, tetapi keinginan daging itu juga merusak pelayanan kekristenan kita. Karena kalau kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, mereka tidak sadar bahwa hidupnya masih terbelenggu oleh keinginan daging itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada, ya. Kita perlu waspada bahwa keinginan daging itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan perkara selanjutnya yaitu kita berbicara tentang ambisi, ya. Kita berbicara tentang ambisi. Ambisi salah satu perkara merupakan penyakit dalam kehidupan kita, musuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, di situ kita bisa melihat ketika pemimpin bangsa Israel yaitu Gideon meninggal, pimpinan bangsa Israel ini menjadi kosong, ya, menjadi kosong, sehingga bangkitlah yang namanya Gideon, yang namanya Serubabel, ya, Serubabel,
yaitu yang namanya Serubabel Abimelek, seorang anak daripada Gideon itu sendiri. Tetapi karena ambisinya secara pribadi, Gideon ini, Abimelek ini menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk mencapai ambisinya. Sehingga dia ini sampai-sampai membunuh 70 orang saudaranya dan memberikan mereka ini uang 70 uang perak. Untuk apa, saudara? Untuk mencapai ambisinya menjadi seorang raja Israel pada waktu itu. Maka daripada itu kita perlu waspada bahwa hal-hal yang sedemikian ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perkara-perkara yang sedemikian adalah perkara-perkara yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pada hari ini, inilah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini. Kita harus belajar dan terus belajar tentang firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memberikan penyegaran di saat-saat yang sulit pada saat ini. Maka dari itu, pada saat ini saya mengundang semua saudara semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan, oh haleluya, pesan-pesan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih daripada Engkau turun atas mereka semuanya. Berkat-Mu melimpah bagi mereka semuanya. Perlindungan-Mu juga, oh haleluya, haleluya, turun bagi mereka semuanya. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya akan menjadi hal-hal yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Begitu juga pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan seluruh, oh haleluya, kehidupan bangsa ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kesulitan bangsa ini, yaitu mengenai itu haleluya perkara virus corona, hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, pada saatnya Tuhan, semuanya akan diselesaikan oleh Engkau. Segala macam virus corona akan dihancurkan dan dipatahkan dalam nama Yesus, sehingga kehidupan bangsa ini akan dipulihkan. Baik kehidupan ekonominya, sosialnya, budayanya, semuanya dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa.